Wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini saya sengaja untuk membawa pikir kita bagaimana supaya kita asah pikir kita ini untuk lebih berwawasan, ya, sebagaimana kehendak Allah dan Rasulnya, ya. Terus saja langsung kepada topik masalah kita. Nah, sekarang di depan sudah kita lihat, ya, ada beberapa judul buku yang sudah pernah kita terbitkan, ya kan. Ya, sebenarnya buku-buku saya ini sudah lebih kurang ada 20 judul, ya, sejak 20 tahun terakhir ini, karena saya banyak mengembara, kunjungan keluar di jalan Allah, dan juga kunjungan sekaligus itu adalah kunjungan jurnalistik, maka kita akan mendapatkan kesan rohani yang sangat mendalam, ya, dari keluar di jalan Allah itu. Nah, dan itu kita jadikan semacam empirisme, atau dengan bahasa lain, ya, napak tilas lah gitu. Napak tilas itu kan ketika kaki kita berjalan ke suatu tempat sehingga ada asar, bisa ada bekas-bekas. Nah, bekas-bekas itulah napak tilas yang bisa menyangkut kepada orang lain. Nah, satu persatu saya akan uraikan, ya. Nah, sebenarnya buku saya yang pertama itu keluar ini berjudul ini, Tips Menghafal Al-Quran bagi Profesional. Tapi ini edisi Malaysia. Kalau edisi Indonesianya itu adalah Kiat Menghafal Al-Quran bagi Profesional. Di situ dijelaskan bagaimana cara menghafal Al-Quran bagi orang-orang yang sibuk lah gitu, ya. Nah, kemudian buku saya yang kedua itu adalah tidak ada di sini, tapi Globalisasi Dakwah Nubuah judulnya, menceritakan tentang bagaimana dakwah alamin haji Nabi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan hari ini dan dakwah itu diulang lagi oleh Maulana Ilyas rahimahullah. Kemudian berikutnya adalah nih buku 15 Penyebab Bencana. Nah, ini buku 15 Penyebab Bencana ini adalah kita ambil daripada hadis. Ternyata di dalam hadis itu ada di situ disebab karena umat ini nanti pada akhirnya akan mendapat banyak bencana karena kerusakan akhlak mereka. Jadi kerusakan akhlak itu bisa membuat bencana. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Iza arada an nuhlika qaryatan amarna musrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami ingin menghancurkan satu negeri, kata Allah, maka kami utus orang-orang baik di situ untuk berbuat maslahat. Tetapi mereka ternyata berbuat fasik, mereka menentang dakwah, mereka tidak mau ikut dakwah. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka adalah hak Allah untuk membuat satu keputusan. Qaul itu keputusan. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkanlah negeri itu sehancur-hancurnya. Itu tertulis di dalam Al-Quran di surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 15 dan 16. Kita boleh baca. Jadi maka itulah motivasi lahirnya buku ini. Buku ini ditahqiq juga oleh Kiai Haji Makrus Amin, yaitu mudirnya Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, ya. Kemudian setelah itu kita tulis lagi ini adalah kejayaan dalam sunnah, ya, kejayaan dalam sunnah, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan kita ini penuh dengan sunnah, ya, yaitu sunnah Nabi SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku,
berarti ia bersama aku masuk ke dalam surga. Terus yang berikutnya adalah ini adalah Cintaku Bersemi di Nagoya. Ini adalah novel religius ya. Ini novel religius waktu saya pergi ke Jepang, adalah ide ini dan saya tulis dalam bentuk novel. Nah, alhamdulillah ini begitu dicetak langsung ini namanya banyak laris, terutama yang banyak membacanya kalangan santri ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah sorotan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap Islam liberal. Masalah ini, buku ini tebalnya hampir 400 halaman ya. Jadi isinya itu menggambarkan bagaimana cara kerja kelompok sipilis. Sipilis ini adalah sekularisme, pluralisme, liberalisme dalam Islam. Mereka seakan-akan Islam, tapi ternyata mereka merusak dari dalam Islam. Dan mereka bukan orang biasa, mereka tokoh-tokoh, mereka doktor, mereka insinyur, mereka profesor, lulusan dari universitas terkenal. Dan banyak mereka menjabat di lembaga-lembaga resmi, dan ini berpengaruh kepada anak muda. Maka kita buat ini, dan buku ini alhamdulillah sudah dibedah di University Antarbangsa Malaysia di Kuantan. Saya diundang khusus oleh rektoriat di sana, dan seakan-akan saya di sana dimintai inilah begitu informasi oleh mereka. Dan buku ini alhamdulillah telah dijadikan salah satu referensi oleh Mufti Fahang Malaysia untuk menghampang kelompok sepilis ya, ataupun sekularisme, pluralisme, liberalisme itu di Malaysia. Dan alhamdulillah di sana sudah ya, dicegah oleh pemerintahnya, oleh negerinya. Walaupun sangat kita sayangkan di Indonesia sendiri ternyata kelompok sepilis ini sangat marak sampai sekarang. Kenapa sangat marak? Karena pemerintah Indonesia bukannya mencegah sepilis ini, tapi malah memberikan peluang-peluang kepada mereka, dan itu kita lihat sampai sekarang itu terjadi. Makanya saya ingin menyampaikan khusus yang satu ini, buku ini, kepada generasi muda supaya sangat berhati-hati. Bagaimana jalan keluarnya? Ikuti orang-orang, kelompok-kelompok yang sudah ikut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam negeri kita sekarang ini secara mendunia juga yang masih bisa bertahan, pertama pondok-pondok pesantren tradisional, yang kedua para habaib dari Yaman, dari Hadramaut, dan yang ketiga adalah orang-orang yang menghidupkan masjid-masjid dari satu negeri, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah kita sekarang Jamaah Tabligh. 3 kelompok Islam inilah sekarang yang masih bertahan, baik secara tradisional maupun secara, dan mereka inilah yang nanti sampai hari kiamat akan mempertahankan Islam ini sampai utuh. Kemudian setelah itu buku berikutnya adalah ini. Nah, ini adalah kita lihat ya, Gusron dan Al-Fatah. Gusron dan Al-Fatah. Ya, Mutiara dari Timur. Nah, ini inspirasinya adalah dari Pondok Pesantren Al-Fatah Jawa Timur, Temburo ya, terkenal dengan Temburo. Kenapa kita angkat buku ini? Karena ini adalah tipikal dai yang sangat bagus. Ini buku ini pengantarnya adalah pengantarnya adalah salah satu di dalamnya, yaitu Kiai Haji Arifin Ilham almarhum ya, begitu. Dan ini tentang Al-Fatah sangat bagus untuk dibaca, dan santi-santi ini begitu dibedah di pesantren Al-Fatah langsung hari itu sudah langsung habis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, yaitu buku ini, Kiamat Dekat, Selamat Datang Al-Mahdi. Ini sekarang sudah tayang, saya sudah bikin beberapa videonya. Isinya ini adalah, intinya adalah keadaan sampai akhir zaman. Bagaimana Imam Mahdi turun, bagaimana ilmu tentang Imam Mahdi, siapa yang pejuang-pejuang Al-Mahdi itu, dan bagaimana Dajjal, dan bagaimana sistem Dajjal dibuat ya di dunia ini,
bagaimana sepak terjang mereka itu dijelaskan. Ini sudah kita tayangkan di video kita, tapi ini karena sudah lama tidak kita cetak ulang, sekarang kita berikan dalam bentuk PDF. Nah, ini bagi siapa saudara-saudara yang siap untuk menerima ini dalam bentuk PDF, silahkan share saja ke saya. Nanti saya kasih nomor telepon saya ya. Nah, dan video ini nanti akan saya tayangkan, kemudian akan saya berikan jalan keluar bagi mereka yang berminat. Kemudian berikutnya adalah ini Fadilah Amal. Buku Fadilah Amal ini bukan buku Fadilah Amal yang biasa kita baca, tapi ini adalah tulisan Al-Maqdisi ya, tulisan Al-Maqdisi dari Mesir. Tapi isinya Fadilah Amal komplit, itu isinya kelebihan amal. Nah, ini diterjemahkan oleh Kiai Haji Nur Thohir ya dari Temboro. Waktu itu kami bersama berdua dengan dia, dan ini buku ini juga sudah tayang lah begitu. Kemudian ini Padepokan Topo Lelono. Nah, buku ini diinspirasi dengan cara dakwahnya Wali Songo, terkenal di Indonesia Wali Songo ya. Kita tahu siapa Wali Songo. Jadi kalau kita mau tahu tentang dakwahnya Wali Songo ya, kita baca buku Padepokan Topo Lelono ini dengan tokoh yang kita kasih di situ adalah Kiai Haji Ahmad Mukhlisun AR. Dia sudah almarhum. Mudah-mudahan Allah terima segala sepak terjang dakwah beliau ya. Dan pesantrennya sekarang juga berkembang pesat. Pesantren berkembang pesat, yaitu di Kerincing dan di Payaman, dan juga ada di Jakarta. Nah, ini banyak santri-santri mereka itu yang sudah berdakwah 4 bulan, ya kan, ada yang berdakwah 40 hari, dan mereka membuat madrasah lagi sebagai cabang-cabang mereka, sama halnya dengan Gusron ini yang paling terbesar sekarang. Jadi kayaknya nih dua ini ya, Kerincing sama Temboro ini merupakan pondok dakwah yang besar di Indonesia sekarang. Nah, itu menjadi satu kebaikan kepada kita. Terus ini sebelum saya akhiri, saya akan sampai untuk mengantarkan para pendengar sekalian tentang ini. Buku terakhir kita adalah The Last Train. The Last Train ini adalah kereta terakhir. Lihat itu covernya, itu orang naik kereta, begitu sampai ke bubung-bubungan atap kereta itu, saking sudah nggak ada tempat lagi. Sengaja ini kita ambil foto ini waktu adanya Ijtima Tonggi, pertemuan umat Islam terbesar di dunia, yaitu di Tonggi Ijtima ataupun di ibu kota Bangladesh. Ini setiap tahun diadakan. Jadi kita ambil potret Istiqlal untuk menggambarkan. Isinya ini namanya juga, judulnya aja udah The Last Train, kereta terakhir. Nah, otomatis sangat berkaitan dengan isinya. Dan isinya ini adalah perkembangan dakwah sampai akhir zaman. Nah, termasuk ada sedikit disentuh di situ masalah-masalah khilafiyah yang terakhir dalam dakwah ini, sehingga banyak orang terinspirasi. Dan wujudnya adalah bagaimana setiap orang mengambil usaha dakwah ini secara baik dan secara murni. Kira-kira begitulah hadirin sekalian. Kemudian setelah ini kita akan menghadirkan lagi, insya Allah coming soon akan terbit satu buku terbaru kita, yaitu buku saya yang ke-21 berjudul Dakwah Second Generation, yaitu dakwah generasi kedua. Nah, dengan dakwah generasi kedua ini nanti kita akan diisi oleh narasumber yang tentu yang lain di sana, antara lain kita dari ahli-ahli surah dakwah sekarang, seperti kalau Ustadz Ali Mahfudi sebagai Amir Surah kita di Indonesia sekarang. Kemudian juga dari Al-Fatah Temboro, kemudian juga dari Medan, kemudian juga siapa generasi yang pengambil akhir sekarang, estafetnya itu adalah 3 hadraji, yaitu dari napak tilasnya Maulana Ilyas, kemudian Maulana Yusuf, dan kemudian Maulana Inal Hasan. Dan akhirnya sekarang di akhir zaman ini yang ya kita lihat dari silsilah itu adalah Maulana Sa'ad Damat Barakatuhu. Nah, beliau inilah nanti yang akan mengisi, dan buku ini akan menjadi rujukan, seakan-akan ini adalah, kalau kita mau lihat buku dakwah ya ini kita lihat gitu, jadi menjadi referensi dakwah, sehingga nanti saya di akhir hayat saya ini bisa mewariskan
pemikiran-pemikiran yang terbaik untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi tongkat estafet kepada generasi muda dakwah, supaya setiap orang ambil usaha dakwah ini tidak sekedar coba-coba, tidak sekedar main-main dan tidak sekedar iseng-iseng, tapi sungguh-sungguh mujahadah harta dan diri, korbankan waktu dan diri kita sampai kita itu tiada lagi. Nah, begitu saja saya kira saya sampaikan ini. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian yang berada di mana saja di grup WhatsApp yang sudah beredar sekarang, mudah-mudahan video ini menjadi satu pemikiran kepada kita semua dan kita bisa amalkan. Terus terakhir sekali, bagi siapa nanti yang akan menghubungi saya dengan produk-produk buku ini, boleh-boleh saja. Mana yang bisa kita sediakan, mana yang belum nanti mungkin kita kasih PDF ataupun kita akan berikan fotokopinya. Jazakallah khairan katsira. Semoga Allah SWT berikan kepada kita taufik dan hidayah. Kalau ada kata saya yang kurang berkenan pada tempatnya, mari sama kita mohon maafkan. Hadani Allah ajmain. Subhanallah ya bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdurrahman Lubis.